Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, yaitu hari trading ke-138. Saya mohon maaf, ini minggu ini baru sekarang ya bisa bikin After Market Close. Kemarin tidak ada sinyal. Kebetulan kemarin ada yang sakit lah, anak sakit. Jadi kalau udah anak sakit ya udah nanti aja lah bikin after market close, dan alhamdulillah sudah sehat. Uh, kita bikin saja after market close sekarang, mudah-mudahan bermanfaat. Oke. IHSG-nya Bapak Ibu, kalau kita lihat trading snapshot, saya ambil IDX snapshot dari RTI ya, karena dari IDX-nya sudah tidak dapat. IHSG kita ditutup 0,24 minus ya. Jadi kalau kita lihat dia sempat hijau dulu sedikit, lalu dia turun, baru dia naik. Ini volatilitasnya tinggi ya. Memang kalau kita baca berita atau nonton berita, Bapak Ibu, yang lagi tren itu adalah yen carry trade. Jadi orang-orang yang bisa membeli uang yen dalam harga murah lalu dia investasikan ke emerging market dengan returnnya lebih tinggi. Sekarang sudah berantakan ya katanya sejak BOJ suku bunga dinaikkan kalau nggak salah. Gimana sih itu? Saya juga paham. Oh gitu. Makanya di Asia sekarang agak terguncang. Selain menunggu kepastian dari Amerika ya, The Fed itu sajalah kalau untuk melihat sentimen lokal. Jadi volatilitas kita meningkat belakangan ini. ISG-nya tutup dan minus 0,24% ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti kita bisa penting untuk di rotasi saham, rotasi bintang, bahwa dia relatif terhadap komposit minus 0,24. Transaksinya memang volatilitas meninggi, orang banyak wait and see, harga saham tidak kemana-mana, ditandai dengan total value-nya hanya 8,7 triliun. Tetapi asing net buy ya, catatannya asing net buy, dan mereka masuknya agak confident, mereka masuk ke sektor finansial yaitu Bank Mandiri dan BPCA serta ASI yang besarnya. BBRI mulai masuk lagi, jadi saya memang kalau market volatile atau turun itu mulai masuk ke top bank ya. Kali ini saya masuknya BBRI ya, nasibnya asingnya malah akumulasi BPCA dan Bank Mandiri kemarin-kemarin ya. Net sale-nya, asing net sale besarnya hanya di Aman ya. Aman 118 miliar dia net sale, sisanya tidak terlalu signifikan. Ya, penekannya adalah sektor basic material. Itu untuk trading snapshot. Kita lanjutkan Bapak Ibu, ini alertnya PNLF Arto. Jadi alert kemarin tuh saya melihat ada arah pergerakan dari sektor properti, dan saya kebetulan sudah masuk juga waktu kemarin dalam-dalamnya di Pawon. Sebenarnya pengen masuk ke BSDE, cuman karena harus pilih ya. Kalau sudah masuk Pawon nggak boleh pilih BSDE, yang masuk BSDE nggak boleh masuk Pawon. Jadi sektor properti ini agak bergerak. Kemarin-kemarin sudah ada alertnya. SMRA juga ya Bapak Ibu. Ada alert kemarin. Sekarang kita lihat ada Penenlife dan Arto. Ini cuma dua sahamnya, mari kita analisa sajalah dua-duanya. Singkat-singkat juga nggak apa-apa, sesuai cukupnya aja. Oke Bapak Ibu, alert ini terkirim melalui Telegram bot. Dia terkirim secara sekuensial. Dia bisa keluar jam 10 ini ya, 10.45, juga jam 15.35. Jadi dia baru keluar setelah 1 jam market buka. Karena membutuhkan data 1 jam setelah market stabil datanya. Ya, terkirim ke Telegram bot, Bapak Ibu nanti juga bisa akses atau gunakan robot ini. Mudah kalau besok hari Jumat ada alert robot, maka Bapak Ibu bisa terima juga secara market buka, dia terkirim ya. Tidak real time, benar-benar real time, dia ada delaynya sekian menit karena dia butuh diproses. Alamat Telegram botnya ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu bisa scan QR saja ini. Nanti Bapak Ibu scan QR, nanti ada linknya, dia akan memberikan alamat untuk Telegram botnya. Telegram channel ada di sini, Bapak Ibu bisa join juga Telegram channel, website dan sosial medianya, silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Jangan lupa Bapak Ibu, sebelum itu subscribe dulu ke channel YouTube ini, share and like, mudah-mudahan kalau bermanfaat yang di sharingnya. Kalau ada pertanyaan silahkan, insya Allah akan saya jawab lah kalau memang perlu saya jawab. Oke, saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia.
Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi saya akan sharing bagaimana cara untuk melakukan analisa saham-saham yang muncul di alert atau di rekom atau di screening lainnya menggunakan Telegram bot DL Quant Bot ya, menggunakan bot chatnya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menonton video ini, Bapak Ibu ikutin saja, belajar, berlatih ya, lakukan analisa karena prinsipnya kita kalau dalam belajar itu adalah practice make perfect ya, practice makes perfect. Nggak ada cara lain. Ya, gitu. Jadi jangan percaya analisa saya 100%, Bapak Ibu. Prinsipnya jangan pernah percaya rekomendasi atau analisa siapapun. Bapak Ibu percaya dengan analisa sendiri. Apapun yang saya sampaikan, jadikan saja sebagai second opinion. Jangan dipercaya 100%. Bapak Ibu pelajari, ya coba diikutin. Nanti Bapak Ibu harus punya namanya first opinion. Jadi Bapak Ibu harus punya pendapat sendiri, analisa sendiri dengan cara praktek ya, lakukan. Ikutin saja kalau mau belajar, kita belajar dari siapa saja bisa. Tapi percayalah, jangan percaya dengan yang lain. Maksud saya analisa orang lain jangan percaya dengan analisa sendiri. Siapapun itu jangan dipercaya, apalagi robot ya. Nah, alert robot muncul, kita analisa. Bisa saja dia tidak cocok dengan style trading kita atau tidak ada saham lain yang lebih bagus ya gitu. Oke, disclaimer on ya, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Informasi workshop, insya Allah hari Sabtu ini kita akan ada workshop full ya. Ini bisa 9 orang, bahkan ada bisa 10 orang Bapak Ibu. Karena ada yang mengajak, Pak boleh nggak saya ajak anak saya yang masih SMA? Boleh, saya bilang kan. Harganya bagaimana? Ya harganya diskon besar-besaran lah. Maksud saya untuk anak SMA juga lah ya, bagaimana. Walaupun yang bayar emak bapaknya, tapi mereka belum tentu bisa praktek. Tapi bekal kalau anaknya suka, boleh-boleh saja dipelajari. Oke, itu jadi dia bisa masuk, nanti materi akan saya sesuaikan ya. Insya Allah kita akan jalankan ini trading as a business batch 33 untuk level beginner dan intermediate. Jadi yang bawa anaknya, bawa istrinya mau belajar, dia belajar di sini. Tapi Bapak Ibu yang kira-kira mau belajar level advance, yang mau belajar volume price analysis, Wyckoff method, bisa lanjut ke volume ikutin yang level advance-nya yaitu trading volume price analisis ya, batch 11 untuk workshop 11 batch 11 dan batch 12 untuk volume price analysis bisa sudah dibuka, silahkan didaftar. Oke, mari kita pindah ke Telegram bot untuk analisa. Sekarang kita sudah masuk ke Telegram botnya, Bapak Ibu bisa akses ya nanti di deskripsi video atau di scan QR ini. Pertama yang kita lakukan adalah kita akan mengecek apa saja alert. Tapi sebelum itu, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini, Bapak Ibu bisa cek apa saja perintah yang ada di Telegram botnya. Untuk bot chatnya juga, untuk screening saham juga ada di sini ya. Selain big data analysis, selain machine learning, dia juga tersedia bot chat untuk melakukan analisa. Ini ada perintahnya semua, insya Allah kita akan lakukan. Tapi tidak mungkin semuanya karena keterbatasan waktu. Untuk screening ada beberapa di sini, selain juga ada rekom ya. Time frame-nya ada weekly, ada monthly. Oke, untuk rotasi saham nanti kita gunakan sektor 1 sampai 11. Untuk tutorial, Bapak Ibu bisa ketik slash tutorial. Ini sebagian besar yang saya ajarkan di workshop, yang misalnya volume price analysis. Bagi Bapak Ibu yang ingin belajar Wyckoff method, volume price analysis, tapi waktunya belum ada atau dananya belum ada, bisa belajar dulu apa yang ada di dalam video tutorial ini. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Seperti saya sampaikan tadi bahwa yang kita lakukan pertama di after market close setelah market tutup, datanya end of day kita cek dengan rekom. Alert dulu, alert ya, ketik alert untuk mengecek apa saja alert hari ini. Jadi hari kemarin tuh ada SMRA ya, jadi SMRA, BSD ini mereka alertnya sahamnya. Tapi masalahnya saya masuknya nggak pula ke mereka. Saya masalahnya masuknya juga ke Pawon gitu loh, karena memang suka aja sama Pawon. Saya juga suka dengan BSD, rumah-rumahnya juga suka. Sumarekon juga enak ya kalau kita ke Bogor, lihat Sumarekon Bogor, BSD, lihat rumah-rumah di BSD itu senang ya. Ya, yang kelihatan depannya bagus ya, nggak tahu ada masalah apa di pengembangan mereka. Sekarang kita lanjut, setelah itu kita lanjut dengan rekom. Nah, ini kan machine learning ya, jadi dia big data, Bapak Ibu bisa aja dia masuk pagi-pagi jam 10, jam mau pre-closing dia dibanting bisa. Tapi kalau pakai rekom, dia sudah pakai data end of day. Ini adalah screening saham, berapa quantitative trading. Jadi yang kita cari adalah kalau dia muncul di alert robot, muncul di rekom, muncul di ledakan volume, itu biasanya top chair.
Oke, di sini Bapak Ibu bisa lihat ini ada ASI, BSD ya, BSD sudah keluar sebelumnya, SMA juga keluar sebelumnya. Tapi pound nggak ada, Mas. Saya masalah masuknya ke pound pula. Tapi udah profit ya. Saya masuk pound tuh di harga di bawah 400. 300 sekian lah sekarang udah profit. Tapi ya saya disiplin aja, tidak gatal untuk masuk ke sini. Oke, ini MTMH ada bullish sign, dia kuat. MTMH ini kayaknya sudah keluar dari kompas 100 kalau nggak salah. Oke, ada penny live. Ini ada alert, Bapak Ibu, adalah ASI. ASI ini bagus berarti kalau dia keluar di sini BSD, tapi tidak ada alertnya. Agro, Arto keluar ya di alert ya Bapak Ibu. Auto, BBNI, BBRI bullish engulfing, BRMS dia. Ini yang tulisan potensial reversal nih bagus nih. BBNI ini bagus. Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri kalau berminat. Citra, nah ini maksud saya sektor properti MTMH naiknya sangat tinggi tapi dia sudah keluar di kompas 100. SMRA buy kemarin sudah ada alertnya. Jadi sepertinya BSD, Citra, SMRA properti ini dia bergerak, ya, tinggal Bapak Ibu pilih lah. Pawon ada di sini upper downtrend breakout-nya, ada best time for buying mungkin. SMRA juga ada di situ. Kemarin alertnya ya. TKIM, aduh nih TKIM kayaknya saya beli satu lot nih. Kalau nggak salah ini 7225 nih beli satu lot saya maksudnya. Ini ngetes saja. Kemarin saya mau beli di saham ini ya, saham ekstrim ya. Tapi masuknya cuma satu lot. No worry. Oke, sekarang kita lihat dengan SCR Vibum. Ini saham-saham ledakan volume. Prinsipnya kalau ada volume yang meledak, pasti ada sesuatu. Perlu dianalisa. Ini ada APLM, MTH. MTH ini menarik. Nanti kalau ada waktu di saham ledakan volume, kita akan bahas. Sahamnya juga ada di situ. APLN tentu sejalan dengan sektor properti ya. Sekarang kita cek dengan SCR Extreme. Nah, untuk saham-saham yang ekstrim, Extreme Fear maupun Extreme Greed, ada di sini beberapa. GGRM sudah Extreme Fear, SMA Extreme Fear. INTP mana? INKP. Apa? TKIM. Extreme Fear. Nggak ada ya? Saya udah masuk padahal. Ya, keluar dia dari sini ya. Ya biarlah. Sekarang kita lihat. Extreme Fear itu, Bapak Ibu, TKIM, Bapak Ibu lihat. Saya kemarin posting di mana supaya nggak bingung. Apa sih yang diomongin? Nah, di sini ada. Nah, ini. Screening Extreme Fear tanggal 6 Agustus. Saya buat trading plan-nya. Masuk pula dia di bawah ya. Ini ada demand zone, saya masuk ke bawah, masih buy lagi ke bawah. Mudah-mudahan saya dapat harga, habis dia saya dapat barang baru dia rebound lah mudah-mudahan. Bantu doanya saja Bapak dan Ibu. Sekarang kita lihat SCRW Extreme. Kita lihat untuk weekly-nya. Weekly gudang garam nih memang benar-benar kebanting ya Bapak Ibu. Di situ ada juga DASA dan sebagainya Bapak Ibu. TPIA Extreme Grid. Naiknya tinggi banget nih TPIA. Sudah Extreme Grid, hati-hati. Oke, kita lanjut dengan SCR Panic. Nah, ini yang kita lakukan di aftermarket close adalah screening saham sana sini, cek sana sini gitu saja dulu. Baru kita lakukan analisa dengan chart. Untuk Panic, intinya di Panic ini dia memakai rotasi ya, rotasi saham, star rotation. Kita mencari saham-saham yang berada di zona Panic, nanti dia bergerak menuju hope ya. TPI ini mungkin dia Panic menuju hope karena dia kemarin-kemarin dia ada alert. Sektor properti ada nggak di sini? Ada nggak properti? Kita cari properti, nggak ada pula. Nggak ada pula di sini ya properti. Di manakah properti? TKM panik, dia semakin panik gitu. Oke, Bapak Ibu, coba tengok TKM TPIA, dia berada di zona panik ya. Coba kita lihat star TPIA. Hanya ngecek aja. Jadi saya rutin nih ngecek saham-saham begini nih. Ya, dia kan habis panik terbitlah hope karena dia sudah panik. Ini zona panik ya, di sini panik. Panik, dia berada di zona panik tapi arahnya hope, disebut dengan habis panik terbit hope. Gitu biasanya saya lakukan untuk cari-cari sahamnya. Sekarang kita lihat dengan apa lagi? SCR hope ya, atau saham-saham berada di hope. Seperti Tebik ya, Wifi, ini saham-saham berada di hope. Tapi dicek dulu, bener nggak dia dari hope tapi arahnya ke grid. Kalau hope arah ke panik jangan. Oke, seperti itu. Nanti Bapak Ibu silahkan lanjutkan lagi. Sekarang kita lihat dengan composite. Kita mulai saja dengan composite. Kita mulai dengan Speedo dulu. Speedo composite. Kemarin netral ya, hari ini apakah masuk ke fear?
Masih netral artinya saat ini ya untuk tanggal 8 bulan 8 kita netral artinya demand-nya lebih sama dengan supply, netral dia. Oke, walaupun minus tapi masih netral. Kita lihat dengan star C0 untuk star C0. Nah, ini kalau 0 adalah sektoral bukan saham. Dengan pusat rotasi adalah komposit karena ada C-nya. Oke, pusat rotasi adalah komposit. Kita lihat dia tadi minus 0,2 kalau nggak salah ya, maaf kalau salah. Kita lihat secara relatif. Jadi harus pakai kalimat relatif. Sekali lagi, harus pakai kalimat relatif. Secara relatif terhadap pergerakan komposit, kita melihat bahwa basic melemah, energi melemah, non-cyclical ada perlawanan, kesehatan menguat. Tekno melemah, industri melemah. Walaupun kompositnya melemah ya. Infra mulai ada penguatan, cyclical menguat, properti menguat. Ini sektor properti bisa diawasin ya. iDextran melemah, e-finance ada sedikit penguatan ini Bapak Ibu karena dia mulai tertahan untuk berbelok dah, ngepot dia ya. Kayak gitu singkatnya. Sekarang kita lanjut dengan VPA Weekly Composite. Nah, ini untuk weekly. Tetapi kita masih di hari Kamis, masih ada satu hari besok lagi, artinya volumenya masih belum valid. Price-nya aja yang kita bisa analisa. Walaupun price kita tahu bisa dimanipulasi. Untuk weekly ya. Jadi untuk weekly begini chartnya ya. Dia jebol, dia turun lebih dalam, dia naik lagi ke atas. Sinyalnya mengatakan test for supply. Wah, ini bagus. Sinyal test 10 supply ini warna hijau kan? Jadi dia tes dulu di bawah ini, ada gap atau enggak? Ada enggak gap yang perlu ditutup? Ada enggak demand yang ditutup? Dia tes dulu supply-nya. Ternyata kalau supply-nya ada, dia akan jatuh ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau belajar test of supply, test of demand, itu ikut workshop volume price analysis. Detail ya. Jadi sini saya cuma bisa cerita singkat saja. Jadi dia pengen mau ngetes supply. Supply-nya dites. Ada nggak? Kalau ada dia akan jatuh ke bawah. Tapi kalau dia tidak ada, dia tes dulu. Hanya saja volumenya belum valid. Jadi tes ini belum selesai. Kalau weekly ya. Jadi tes ini harus close besok. Besok jadi apa? Prok lah ya. Kita bantu. Lihat dulu. Oke, itu untuk weekly. Kita lihat VBP dulu. VBP Weekly Composite. Jadi kalau untuk composite kita selesaikan dulu weekly-nya baru main di daily. Di sini ketahuan dia mau mengejar demand zone. Mungkin sudah kena sedikit ini. Ini ada demand ya, jadi oke. Dia kena demand ini sepertinya mantul ini. Kapan ya? Ini demand zone Bapak Ibu. Jadi dia turun, kena demand ini, tapi masih ada demand di bawah ya. Ini masih ada. Mungkin gap-nya tutup dia. Nanti kita lihat di daily. Kita cek dengan VPA Composite. Sedikit lagi. Aduh, ini nggak enak banget ya. Ini ada gap. Jadi kalaupun besok turun, kena gap ini, jangan terlalu aneh ya Bapak Ibu. Ini ada gap. Jadi di sini gap ya. Tutup sudah. Kejar ke bawah, kena demand zone, tapi gapnya belum tutup, dia naik lagi ke atas. Besok kalau turun, maka dia bentuk ini high, ini low terhadap high. Kalau dia turun bawah ya, ini skenario, belum pasti begini. Dia turun bawah, close dulu ini. Close utangnya, close gap. Oke ya. Di sini ada demand besar tadi. Untuk daily volumenya di bawah rata-rata, saya sampaikan memang volatilitas meningkat. Jadi kalaupun dia turun besok, nggak usah khawatir karena nggak usah mencari alasan apapun. Kita secara teknikal lihat aja price, lihat volume ya. Jadi price-nya dia mau sempat naik, sekarang dia mau turun, dia tutup gap ini ya, Bapak Ibu. Gap. Target nutup gap, tapi di sini ada demand-nya. Di mana demand-nya? Pakai chart VBP. VBP Composite. Oke. Nah, ini dari sini kita tahu di atas ini sekarang adalah supply zone. Artinya apa?
pada saat kemarin di sini yang lakukan buy, mereka ini adalah nyangkut. Gak percaya yang beli di sini nyangkut karena harga di sini ya. Oke, ini gap. Gap. Faktanya ada gap. Dari 2010 saya sudah test back ini untuk untuk gap, test back ya. Back test maksudnya, back test untuk gap. Dia selalu tutup. Dan di sini ada demand Bapak Ibu. Nah, kalau nanti dia turun ke bawah membentuk order, kalau dia masuk ke zona ini, dia lakukan dua. Tutup gap, ambil demand. Nah, lebih kalau cara pengalaman, dia ambil dulu, baru dia oke naik ke atas. Ya, Bapak Ibu, karena ini ada demand zone di sini. Rally base drop, rally base rally gitu. Ini adalah demand zone. Ini yang membuat dia pantul sekaligus nutup gap. Artinya memang saya juga akan menyisakan kapital untuk tidak terlalu agresif. Oke ya Bapak Ibu, itu untuk kompositnya. Sekarang kita lihat alert hari ini sebenarnya tidak, ya nggak apa-apa lah ya. Saya tidak punya PNLF, tidak punya Arto. Kita lihat dengan kita mau lihat portfolio volatility dulu. Portfolio volatility map. Sahamnya PNLF, Arto. Arto paling volatil. Kalau kita bandingkan antara PNLF dan Composite, dia sudah return positif untuk data 12 bulan ya, Bapak Ibu. Mungkin datanya 6 bulan atau data 2 tahun beda ya. Ini datanya di capture segitu. Kita cek dengan portfolio correlation map. Kita lihat bagaimana korelasi antara PNLF dan Arto. Bagaimana korelasi mereka? Apakah tinggi? Mudah-mudahan dia di bawah 5. Iya, di bawah ya. Jadi Bapak Ibu yang punya PNLF mau beli Arto boleh nih ya, atau punya Arto mau beli PNLF boleh ya. Jadi portofolionya kalau punya dua-dua. Saya kebetulan nggak punya dua-dua. Sekarang kita cek dengan PNLF dulu ya. Alert PNLF. Ini cara untuk analisa Bapak Ibu. Saya menggunakan Telegram desktop. Robot ini bisa diakses pakai Telegram desktop, Telegram web, Telegram HP di handphonenya juga bisa, Android atau di iPhone bisa ya. Alert, kita cek dulu pertama alert PNLF. Kita lihat, hampir sebulan ya Bapak Ibu. Kalau mau lihat freshnya itu kemarin sudah dia di bulan Maret ini mulai sideways, harusnya sepanjang ini dia kalaupun fase akumulasi kita beli di antara ini. Sekarang sudah bulan 8 tanggal 8. Oke, kita cek dengan Speedo. Langkah kedua adalah ketik Speedo PNLF. Pertama kita cek alertnya. Kedua kita cek Speedonya. Speedonya sudah berada di zona grid, artinya demand-nya saat ini lebih besar daripada supply. Jadi dia lebih leading daripada composite yang netral ya. Kita lihat dengan Star PNLF. Rotasi sahamnya untuk PNLF, kalau untuk daily, relatif terhadap composite untuk tanggal berapa nih? Tanggal 8 bulan 8, dia bergerak-gerak di zona panik, tapi hari ini ada akselerasi yang, bukan akselerasi ini, adalah pembalikan yang kuat. Karena apa? Composite-nya melemah, PNLF-nya menguat. Jadi dia coba berbalik. Kalau dia crossing guards ini baru kita sebut dengan habis panik, terbitlah hope ya. Oke, masih menunggu dia. Kita lihat weekly-nya. W star PNLF. Jadi tinggal tambahkan aja W di depannya. Kalau untuk weekly-nya ini masih hari Kamis, masih bisa berubah sampai besok hari Jumat. Dia bergerak menuju fear ya. Sudah mulai kuat fear-nya karena dia mengarah fear untuk weekly-nya. Weekly ini agak koreksi berarti dia. Kita berikutnya kita lihat dengan VPA. Kita lihat dulu lah. Star S. Nah, sekarang pusat rotasinya adalah financial. Mungkin sama ya. Kita lihat Star S. Bukan composite. Kalau Star S, S-nya adalah IDX Sectoral Financial. PNLF berada, iya, dia hampir sama dengan composite. Sekarang kita lihat dengan VPA tapi monthly. PNLF. Kita mau lihat monthly-nya seperti apa. Ini struktur besarnya ya. PNL.
Oh, datanya kita nggak bisa capture ya, Bapak Ibu nih. Oke, dia ini YCAF strukturnya berjalan nih. Ini adalah akumulasi, ini marking up, ya, distribusi 2 bulan, 1 bulan lebih. Ini marking down, dia reakumulasi lagi ya, Bapak Ibu. Oke, begini untuk PNLF monthly-nya. Sekarang kita lihat VPA weekly-nya lah. VPA weekly PNLF. Kita cuma pengen tahu struktur besarnya saja. Nah, ini dia untuk PNLF, sempat dia run sangat kencang ya ini. Terlalu greedy. Jadi siklusnya memang seperti ini. Ini terjadi fase akumulasi, high, low, high, high, low, higher, high, high, low, higher, high. Jadi pattern marking up, distribusi, marking down. Nah, ini reakumulasi, the best time for buying. Nah, ini sudah membentuk, di sini sudah membentuk low, ini bentuk high, ini high, low, higher, high. Dan volumenya lumayan lah ya, Bapak Ibu. Sekarang kalau dia membentuk new low nanti di daily, mungkin dia selesai situ aja. Susah untuk naik ke atas. Kenapa? Di sebelah sini ada supply nih. Yang ini nih ada supply yang menahan dia untuk naik. Oke, nanti kita lihat VBP kalau itu. Kita lanjutkan ke VPA. Untuk daily sekarang turun PNLF. Alertnya mulai bulan Maret nih kalau nggak salah ya. Bulan Maret. Oh, mulai di sini. Ya, mulai bulan Maret ya, Bapak Ibu di sini di Maret. Keluar, ada alert. Nah, ini ada alert lagi. Cuman kita pastikan stop loss-nya kalau yang untuk agresif pasang di sini. Ya, kalau agresif 296. Dapatnya dari mana? 300 kurang 2 tick ya. Kurang 2 tick, 298, 296. Minimum dari sini ada stop loss berlapis. Oke, dia tes low, high, low. Nah, sekarang dia belum bentuk atas. Ini masalahnya kalau tadi dia close di atas ini, baru patternnya berjalan. Tapi dia kan belum. Dia masih bisa turun ke bawah nih. Makanya stop lossnya wajib dipasang. Target jual gimana? Ini dulu, Bapak Ibu. Ini jual 50%. Ini jual 50% bagi yang agresif. Di sini jual dulu. Yang konservatif bisa target gini. Karena sepertinya kalau targetnya di 400 sekian ini, risiko rasionya dapat nih. Oke ya, karena di sini ada alert. Meledak. Ini ada alert, meledak ya. Di sini ada alert. Nah, ini mulai berubah nih ya, Bapak Ibu. Ini khawatir ya. Tapi walaupun itu ini tampaknya semacam volume yang meledak, menguat. Sinyalnya apa? Effort to rise bullish sign, high volume up bar, closing on the high indicate. Jadi volumenya tinggi, spreadnya dasar rata-rata, close-nya juga tinggi. Oke, intinya kita sudah tahu stop loss. Buy-nya gimana? Oh iya, buy-nya selain Bapak Ibu pasang stop loss di sini, jaga atas, jaga bawah. Nah, di sini buy ya. Kalau dia turun ke bawah, kita punya pengaman untuk stop loss. Tapi kalau dia turun ke bawah, naik ke atas, kita dapat diskon. Gitu loh. Ya, jelas ya. Target jual di mana, stop loss di mana. Sekarang kita lihat dengan VBP dulu. VBP weekly PNLF. Ya, ini saya sampaikan tadi Bapak Ibu, dia nggak bisa naik ke atas. Kenapa? Di sini ada supply. Bapak Ibu, ini ada supply. Ini nggak bohong, ini kan datanya ada. Dia coba ke atas. Tiba atas, ini ada supply. Nah, dia tekan lagi ke bawah. Karena sebelum dia ke atas, ini banyak yang nyangkut. Tapi sudah dites ya, mudah-mudahan ini naik ke atas, dia jebol. Oke, jadi kalau setelah ini jebol, kalau masih ada sisa, jualnya di sini. Ya, ini dijual karena ini disebut dengan sell mother candle ya. Dia tes turun bawah. Tapi supply-nya sudah lewat. Jual lagi 50%. Nah, itu dulu lah ya Bapak Ibu. Kalau target ke atas ini tinggi banget. Karena ada supply-nya belum bisa dilihat. Tapi kalau mau pasang-pasang boleh saja. Tapi cuman kan realistis lah. Ini ada supply yang belum jebol. Ini ada sell mother candle gitu. Stop loss-nya wajib tadi di bawah 300 kurang 2 tick ya. Sekarang kita lihat VBP PNLF. Ya, ini ya turun ke bawah, rebound, ini rebound. Jadi besok itu, ini kan ada demand zone nih. Ini demand zone. Ini mungkin beli, taruhlah 5 lot, 10 lot. Nah, mulai dari sini, misalnya 20 lot, 40 lot, 50 lot, 100 lot, stop loss. Jadi bentuknya piramida deh ya. Atau 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot.
16 lot. Nah, gitu loh. Makin berlipat juga boleh ya. Karena kalau nanti dia turun begitu, kita kena stop loss, itu averagingnya nilai average-nya kita lebih dapat diskon lah. Kalau kita nggak pasang atas, kalau dia terbang tinggi ya kita FOMO pula gitu. Makanya harus pasang jaga atas, jaga bawah. Oke, kita langsung ke foreign flow PIF PNLF. Gimana nih? Apakah dia ada asingnya juga? Penin Financial ini. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Penin Financial Bapak Ibu untuk penutupan tanggal 8 bulan 8. Kita lihat di sini asingnya zigzag saja sampai kemudian ada alert di bulan Maret asingnya masuk besar. Lalu di sini masuk lagi. Lalu di sini, nah asingnya kalau masuknya sedikit ya sahamnya bergeraknya juga nggak besar. Jadi asingnya mungkin ada korelasi ya. Kalau asingnya keluar, dia keluar. Hari ini asingnya masuk 3,44 miliar. Dalam 5 hari asingnya akumulasi total menjadi kumulatif 6,43 miliar. Tapi dalam 20 hari dikumulatifkan asingnya ternyata terdeteksi net sales 1,48 miliar. Nah, di track ke belakang lagi dalam 60 hari dikumulatifkan asingnya masih ada net buy 31,28 miliar, tapi dalam 100 hari juga tambah lebih besar. Dalam 100 hari asingnya tercatat akumulasi net buy 442,64 miliar. Oke, itu saja Bapak Ibu. Kita tambah saja lah ya. Tanggung dengan tren PNLF. Nanti aja lah ya. Nanti di Arto saja Pak, kalau mau gitu ya. Kita kombinasikan lah. Sekarang kita lihat saham kedua, Arto. Arto ini Bapak Ibu freshnya sama. Di bulan 3 juga Arto ya Bapak Ibu. Mungkin dia sudah naik ini. Kalau lihat alertnya banyak begini, ini tidak fresh. Tiap bulan dia ada. Atau dia alertnya di bulan freshnya di bulan 5. Karena antara bulan 5 ke bulan 3 itu ada 2 bulan, hampir 1,5 bulan lah taruh. 2 bulan lebih, maka mulai bulan 5 nih harusnya Bapak Ibu sudah beli Arto. Bulan 6 ada, bulan 7 ada banyak, nah bulan 8 ada lagi. Jadi sahamnya harusnya sudah naik dalam 3 bulan yang lalu nih Bapak Ibu ya. Saya nggak punya pula gitu, jadi ngomongnya gampang gitu. Kalau yang sudah punya, mungkin saatnya menaikkan stop loss atau kita lihatlah nanti. Oke, kita lihat dengan Speedo Arto. Berada di zona grid artinya demand-nya lebih besar pada supply untuk saat ini. Kita lihat dengan Star Arto. Nggak ada Arato, nggak ada ya. Arto, wah ini Bapak Ibu lihat pergerakannya sudutnya tinggi. Resultante maksimum dan dalam daily ini ya. Penguatannya signifikan sekali dan menguat di zona grid. Sekarang kita lihat weekly-nya. Star Arto. Sambil menunggu kita lihat. Jadi berbeda pergerakan antara finance-nya sudutnya dengan Arto sendiri, dia punya pergerakan sendiri. Ini untuk weekly, tetapi weekly-nya ini beberapa minggu yang lalu dia koreksi nih Bapak Ibu. Tetap outperform terhadap composite, berada di sebelah kanan, tapi dia momentumnya jatuh. Nah, ini mulai ada penguatan. Nah, ini mudah-mudahan dia kembali balik ke grid, dia menguat lagi ke atas. Weekly ya, jadi masih bisa beberapa bulan lagi dia menguat. Momentumnya jatuh, tapi power price-nya menguat itu. Kita cek dengan VPA Monthly Arto. Masuknya Maret ya Bapak Ibu. Jadi masuknya bulan Maret di sinilah. Ini Arto ini siklus Wyckoff-nya menjadi pembahasan nanti kita di workshop volume price analysis lebih detail ya. Di workshop kelas advance kita akan bahas detail untuk Arto ini karena contohnya dia mengikuti siklus Wyckoff ini. Oke, untuk bulan lalu volumenya besar, signifikan dan meningkatnya, jadi itu merupakan indikasi ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat VPA-nya. Monthly belum bisa kita lihat detail karena masih awal-awal bulan nih, tanggal 8. Weekly Arto. Untuk weekly juga masih hari Kamis, masih bisa berubah tergantung besok hari Jumat. Oke, ini marking down. Selling climax, auto resistance, secondary test untuk weekly ya. Nah, dia naik ke atas, dia turun lagi ke bawah. Low, high, high, low. Sekarang dia membentuk high, low. Mudah-mudahan bentuk higher, high. Tapi di syaratnya ini harus break dulu. Ini fase ini mungkin aku reakumulasi. Soalnya nih low, high, high, low. Tinggal ke atas. Di sini dia lumayan volumenya ya. Di sini juga waktu mau naik volumenya juga lumayan. Sekarang ini kalau mau jebol ke atas volumenya harus besar juga. Harus. Kenapa?
Ya, itu yang dijelaskan oleh Wyckoff dalam volume price analysis. Volume dengan volume, kalau satu yang mau siklus besar, harus ada volumenya. Kalau nggak ada volumenya, ya nggak mungkin naik lah. Naik bisa secara price, tapi itu merupakan manipulasi. Jadi volume itu sebagai validator ya. Sekarang kita lihat dengan VPA Arto. Nah, alertnya kita lihat bulan 5 katanya. Di sini. Ada gap. Sudah ditutup ya. Gap. Selling KMX. Ini spring. Spring dalam weekly itu. Coba lihat weekly ada spring nggak? Oh iya, ini spring kecil. Spring. Ya, ada spring. Ini naiknya bagus ini. Kalau Bapak Ibu pengen spring lagi-lagi, belajarnya di volume price analysis. Volume VPA. Ya, VPA workshopnya nanti dia laksanakan tanggal 28 sampai 31, masih bisa mendaftar. Ini semacam spring, dia ini semacam stop loss hunter, zap naik ke atas lalu terbentuk. Ini juga mudah-mudahan Arto jadi ya, kita bahas di workshop nanti. Low high, high low, high high. Nah, sekarang ini bisa naik ke atas. Yang sudah beli di bulan Mei ada spring pula dari situ, stop loss hunter fase C. Baru dia naik ke atas, Bapak Ibu. Target awal bisa di sinilah dulu. Itu dulu tercapai. Atau tadi di weekly-nya. Target pertamanya itu harus ini. Ya, ini harus break dulu. Maka dia benar-benar volume dengan besar, dia bisa membentuk siklus baru. Maka ini menjadi reakumulasi. Fase akumulasi. Oke, nanti kita bahas detail di kelas lah. Sekarang kita lihat dengan VBP. Kita lihat EVOL dulu. EVOL Arto. Kan tadi penang nggak kita buat. Tujuannya adalah melihat stop loss apakah bisa dinaikkan atau belum. Kayaknya belum ya Bapak Ibu ya. Belum ya. Jadi stop lossnya masih di sini nih. Kalaupun mau naikkan, rentan dia turun lagi ke bawah. Yang agresif naikkan ke sini lah, boleh sedikit saja karena dia tembus sedikit masuk lagi ke bawah dia. Stop loss rasionalnya masih di sini ya, swing low yang ini. Kalau dia besar break besok dengan volume besar baru bisa menaikkan ke sini. 2 tick di bawah swing yang ini. Yang di bawah ini ya. Sekarang kenapa dia tidak terlalu besar relatif? Kayaknya bukan ledakan volume juga. VBP weekly Arto kita mau lihat di supply and demand zone-nya pakai chart VBP. Oh, masih zona akumulasi. Jadi kalau mau lihat struktur besar weekly-nya Bapak Ibu, ini masih zona akumulasi nih Bapak Ibu. Kita lihat time frame weekly-nya, dia berada di sini, sekarang di atasnya ada supply. Jadi paling dia kalau memang masih mau butuh panjang akumulasi, dia akan tertahan turun lagi. Target jual mana? Yang pertama ini. Satu, kedua ini. Ini sell mother candle. Jadi targetnya setelah ini berhasil break, jualnya di sini buat trading plan. Karena ini ada sell mother candle yang dia candle besar turun, belum dites lagi. Kedua di sini. Jadi ini bisa jual 25%, di sini jual 50%-nya. Jadi menjanjikan sekali lah kalau memang ini. Arto Bang Jago. Saya juga buka juga Bang Digital, Bang Jago taruh di sana ya. Ambil yang syariah saya. Oke, sekarang kita cek dengan VBP Arto. Kita lihat daily-nya. Di sini ada supply yang di demand ya, sekarang menjadi demand, yang ini menjadi demand karena harganya sudah di atas. Tapi sayangnya tidak berhasil close di atasnya. Di sini ada supply zone. Wah, nih banyak nih supply zone nih. Supply, ini supply. Jadi di sini tadi saya bilang bisa jual dulu 20% ya atau 25%. Nah, karena di atasnya dia ada lebih tinggi. Kalau dia turun di mana nih? Oh, di sini demand zone-nya nih. Ini ya, panjang ini Bapak Ibu bisa lihat nih. Hijau, tarik garis ke sana. Sepanjang ini adalah demand zone. Mudah-mudahan tidak ada gap yang perlu ditutup. Demand zone. Oke. Sekarang kita lanjut dengan PIF aja lah. PIF Arto. Bagaimana asing di Arto? Berikutnya adalah foreign flow untuk saham Arto, Bang Jago TBK. Bapak Ibu bisa lihat asingnya nih, dari sini dia akumulasi terus ya. Sekarang dia menaik lagi ke atas. Sejak akhir Juli dia akumulasinya makin besar. Hari ini asingnya net buy 5,53 miliar. Dalam 5 hari tercatat kumulatif asing net buy 49,82. Dalam 20 hari ada 153 asing net buy.
Dalam 60 hari 214 miliar asing net buy. Dalam 100 hari asing net buy 322. Jadi memang asingnya akumulasi Bang Arto, bank digital lumayan signifikan ini Bapak Ibu. Oke, itu saja saya rasa Bapak Ibu aftermarket close untuk hari ini. Kita tambah satu lah. PWS Arto. Sayang dia tidak bentuk new high ya. Distribusi pula dia di sini deteksi. Ada distribusi ya Bapak Ibu. Dia katakan distribusi yang candle ke atas ini dia mengatakan distribusi kalau mau buy, tunggu dia masuk lagi ke abu-abu ini kayak gini nih. Dia buy. Belinya kalau dia masuk. Ini naik ke atas. Buy-nya kapan? Dia masuk nanti ke abu-abu ini itu kita buy. Kalau mau sell, dia turun. Ini pullback-nya kita jual. Gitu. Karena dia akan mantul-mantul. Ini adalah moving average untuk 20. Dimensionnya ya. Baik Bapak Ibu, itu aja aftermarket close untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya. Bagi yang berminat ini mengikuti workshop, silahkan mendaftar. Insya Allah masih ada waktu untuk kelas advance-nya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.